Oke, welcome back to my YouTube channel. Nah, hari ini saya mau sharing tentang istilahnya itu uang tambahan. Uang tambahan itu bisa kita dapat, istilahnya itu kalau di kapal itu namanya itu sejuti. Nah, sejuti atau kerja sampingan yang ada di kapal itu ada banyak. Nah, jadi teman-teman yang pengen kerja di kapal mungkin bisa dipersiapkan apa saja sih sejuti yang ada di kapal pesiar. Nah, yang pertama itu kerja di kapal itu ada namanya itu tukang potong rambut atau istilahnya barbershop. Nah, yang pertama itu ada barbershop. Jadi buat teman-teman yang pengen ada uang tambahan, yang pertama itu kerjaan sampingan itu ada barbershop. Nah, barbershop biasanya itu bagi teman-teman yang sebelum berangkat ke kapal pesiar bisa cukur rambut. Alangkah baiknya nanti bawa mesin dari rumah, misalnya kaca untuk alat-alat bantu. Biasanya untuk cukur rambut itu apa sih, seperti alat mesin cukur rambut, di situ sapu, seperti itulah. Nanti bisalah nanti cukur rambut di kapal. Nah, lumayan dapatnya sekitar per orang itu biasanya paling murah tuh 5-10 dolar per satu kali potong rambut. Nah, seperti itulah. Side duty yang pertama itu adalah tukang potong rambut. Nah, yang kedua adalah tukang cuci baju. Misalnya ada misalnya si anak-anak seperti anak restoran itu biasanya mereka susah dapat schedule cuci bajunya. Biasanya mereka tuh minta tolonglah sama orang untuk cuci bajunya tuh berapa. Biasanya tuh mereka dibayarnya tuh per bulan, tapi untuk nominalnya sih saya kurang tahu, sekitar mungkin sekitar 25-30 dolar per bulan. Jadi itu untuk yang sejuti. Yang kedua itu adalah tukang cuci. Tukang cuci biasanya kalau tukang cuci itu kita udah dikasih kok kayak sabun cucinya tuh udah dikasih sama mereka. Jadi kita tuh tinggal nyuci, ngeringin, nyetrika. Nah, seperti itu. Habis itu ada tukang pijat. Nah, kalau tukang, bagi teman-teman yang pengen ke kapal yang bisa pijat, pijat kecapean itu sangat berguna, karena ini tuh lumayan uangnya. Nanti bisa istilahnya sejutinya tuh lumayan lah uangnya, sekitar kalau satu kali pijat itu sekitar 20 sampai 25 dolar. Nah, kalau misalnya bos ya sekitar 40 lah. Jadi kalau kalian sebelum berangkat kapal, alangkah baiknya tuh kalian belajar pijat di rumah, karena di kapal itu lumayan lah dapat penghasilan kalau kalian tuh bisa pijat. Habis itu saya duty di kapal itu ada bersihin kamar. Nah, kalau kita biasanya kan bersihin kamar tuh adalah orang-orangnya agak sibuk. Kadang kan setiap minggu tuh ada istilahnya itu cabin inspection. Nah, cabin inspection di mana adalah seseorang atau supervisor biasanya ngecek kamar kita bersih atau enggak. Nanti kalau nggak bersih nanti dikasih warning, seperti itu. Nah, makanya dari itu kan ada tuh orang-orang yang sibuk. Nah, dari itu biasanya mereka itu nyuruh dah orang untuk bersihin kamarnya. Mereka tuh dibayarnya tuh per minggu, istilahnya tuh satu kali seminggu gitulah. Pas ada satu hari sebelum cabin inspection biasanya ngapain aja sih? Biasanya sih mereka vakum karpet, habis itu bersihin mejanya, bersihin pokoknya bersih, buangin sampah, bersihin toilet, kamar, seperti itu. Jadi itulah kerja sampingan bersihin kamar, dan ini uangnya lumayan. Saya kurang tahu sih berapa karena saya tuh nggak pernah nyari, tapi ada beberapa temen ya
nyari set cutinya itu sih seperti ini. Jadi lumayan lah uangnya pakai beli belanja pas nanti keluar. Itu sih yang keempat, ada bersihin kamar. Nah, yang kelima itu biasanya kan kita kalau pergi keluar ada tuh orang-orang nitip beli jajan. Nah, itu juga set duty karena kita istilahnya kita belinya $2, kita ya mereka tuh ngasih lah berapa gitu untuk biaya jalan. Biasanya saya sering lakuin ini, biasanya belanjain orang, misalnya saya keluar ada teman nitip. Nah, itu juga bisa dipakai set cuti. Biasanya lumayan dapatnya sekitar ya satu kali keluar belanjain itu ya dapatlah $10-5 tuh dapat. Jadi buat teman-teman itulah set cuti yang kelima. Nanti seperti itu. Yang keenam biasanya sih set cuti yang keenam itu biasanya transferin orang uang. Misalnya kayak teman minta bantuan kita buat ditransferin karena mereka itu nggak punya aplikasinya. Jadi kita gini dah, kita bantu mereka dah untuk transferin uang. Jadi nanti kita dikasih lah berapa dolar gitu, biasanya sih ya $5 atau $10 lah dikasih setiap satu kali transfer seperti itu. Jadi sekitar cuma yang saya tahu sih cuma itu aja yang ada set duty di kapal, ada 6 aja. Jadi buat teman-teman yang mau join di kapal bisalah dipilih satu, dan nanti sebelum join kapal bisalah belajar dulu seperti potong rambut, pijat seperti itu di rumah. Nanti lumayan berguna sih untuk di kapal. Jadi pas di kapal tuh kita gunain. Habis itu cuma segitu aja sih set duty yang saya tahu di kapal. Jadi buat teman-teman yang pengen join ke kapal, mungkin pengen cari uang tambahan, bisalah ini dipakai referensi biar teman-teman tuh ada bayangan tentang set duty yang ada di kapal. Jadi buat teman-teman semua, semoga video ini membantu, dan ikuti terus channel saya, and see you in the next video.